bisa saja jin ini bervisual dalam bentuk pocong, dalam bentuk kuntilanak, dalam bentuk vampir, itu bisa saja. Dia lari lah, saya nggak tahu kan, tapi saya nggak ikut ngelihat kan gitu. Tapi ikut lari. Kemanapun saya di tempat gelap atau di tempat angker sekalipun, saya nggak pernah ketemu. Oh, tidak pernah ada bayangan, nggak pernah ada memori yang kesimpan dalam ingatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke. Kita berjumpa lagi, Mas Arifin. Sebelum itu saya ingin mendoakan dulu saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, umur yang panjang barokah, ya, rezekinya ditambah, dan yang punya hajat-hajat semoga cepat terkabulkan. Amin. Oke Mas Arifin, hari ini saya ingin bertanya langsung mawon. Ya, jadi ingin cerita ini kan berhubungan dengan banyak cerita-cerita di masyarakat juga. Jadi saya ingin bertanya tentang sampean, menurut versi jenengan lah, ya bahasa gampangannya kan kayak gitu. Jadi gimana sih kok banyak cerita antara jin dan manusia lah intinya. Manusia itu kan banyak sekali cerita-cerita di masyarakat yang katanya kalau saya kan belum pernah mengalami, ada manusia bisa melihat makhluk-makhluk yang kasat mata katanya kayak gitu. Jadi menurut versi jenengan itu gimana Mas? Kalau kita ngomongin yang objektif dulu Mas, di luar dari sudut pandang saya pribadi, itu sebuah kemustahilan mana manusia melihat jin atau sebaliknya. Kan dua dimensi yang berbeda. Iya dua alam. Dua, yang satu halus, yang satu kasar kan. Ya. Itu kalau langsung istilahnya itu kan ya beda Kak. Kalau sama Mbak, saya kan punya raga kasar ya kan? Iya. Pasti langsung bisa melihat. Tapi kalau bangsa jin kan lebih halus. Iya. Ya pastinya ada cara-cara tertentu. Pastinya ada metode tertentu untuk kita sebagai manusia bisa melihat bangsa jin misalnya gitu. Terus ada kalanya Mas, ada kalanya kan saya juga pernah ketemu teman lah. Yo, di sekitar pasar gitu kan, katanya kalau malam itu lihat ada yang sliver kayak gitu Mas. Itu menurut sampean itu gimana itu? Ya sah-sah saja Mas. Itu kan pengalaman pribadi orang kan berbeda-beda. Itu sah-sah saja. Nah kalau dari awal kayak sampean menurut itu kan mustahil. Kok ada lah yang seperti itu, gimana? Ya kembali lagi tingkat pribadi manusia, pengalaman hidup, memori, apa yang disimpan di dalam otak pasti mempengaruhi. Oh itu bisa berwujud juga ya. Iya. Jangankan itu Mas, misalnya sebuah botol, sampean fokuskan pikiran sampean, energi sampean ke arah botol ini, ya, pasti botol ini akan ke bawah dalam mimpi sampean. Jadi itu bisa terlihat nyata gitu ya. Bisa terlihat nyata. Gini loh Mas, analogi sederhananya. Kalau di budaya kita, iya. di Indonesia, di tanah Jawa, kan umum
Iya. Orang ketemu pocong. Iya, lah itu Ketemu makanya. kuntilanak. Lah, Justru ngesot itu kan, Iya. kan umumnya kan seperti Umumnya kayak itu. gitu. Umumnya itu. Tapi coba di Amerika. Kenal nggak Amerika? Pocong Orang kuntilanak. Amerika yang namanya pocong. Iya, iya. Ini loh, ini adalah gambaran bahwa dimensi-dimensi yang tak terlihat tergantung bagaimana cara perspektif kita memandang. Begitu ya. Dan hantu di Cina berbeda dengan di tanah Jawa. Di Indonesia ini, di Cina kan Vampir. Terus kalau di Amerika ya, Iya, seperti iya. Dracula atau apalah. Yang pastinya kan yang beda. Makanya itu bukanlah sebuah patokan mas sebenarnya. Apa visualisasi dari apa yang dilihat pengalaman orang itu sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Tergantung tinggal di daerah mana. Kebudayaan sangat mempengaruhi. Gitu ya. Terus itu mas, kayak seandainya kan ada juga lah yang misalkan kita bisa melihat itu harus Iya pasti. Benda kasar biar bisa melihat benda halus, harus yang kasar ini harus diperhalus lagi. Biar satu frekuensi dengan yang halus tadi kan. Jadi yang banyak beredar di masyarakat ini cuman visual apa? Kalau bahasanya hayalan berarti ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang hayalan, bisa bener, Bisa benar juga. bisa bener. Logikanya segini, karena sampai nggak pernah membayangkan, nggak pernah ada memori ingatan sampai bentuk pocong. Mungkin nggak sampai membayangkan pocong. Enggak mungkin juga ya. Tergantung apa yang sampai simpan sebenarnya mas. Tergantung memori apa yang sampai simpan dalam otak sampean, hantu itu versi apa. Jadi kalau kita membayangkan vampir ya yang datang vampir juga. Kemungkinan gitu. Makanya kan banyak sekali kejadian-kejadian seperti di Eropa. Iya, iya. Kan nggak pernah melihat pocong kan di sana. Nggak pernah. Nggak kedengeran juga kok. Yang ada kan di budaya kita. Iya. Nah, kebudayaan yang seperti ini mas, yang selalu istilahnya itu dibesar-besarkan istilah. Bahasa gampangnya mistis-mistis kayak gitu ya. Mas. Nah, jadi dibuat seserem mungkin, semisteri mungkin. Iya. Soalnya saya juga pernah ada teman juga kan kayak gitu. Malah ini cerita saya juga lah, cerita pribadi saya juga tahu. Masih muda gitu. Ceritanya kan habis nonton. Begitu pulang, nah di suatu tempat itu tadi katanya ya dia lihat ya pocong itu tadi. Nah, dia lari. Lah saya nggak tahu kan. Tapi saya nggak ikut ngelihat kan gitu. Tapi ikut lari. Ikut lari. Jadi itu cuman hayalan intinya Mas. Kayak gitu. Itu adalah gambaran atau memori kita yang terrefleksikan. Biasanya kan direfleksikan dalam suasana gelap atau tempat-tempat yang gelap kan mas. Mungkin nggak itu terjadi di tempat yang terang benderang. Nggak mungkin. Tapi saya juga pernah mendengar ada kalanya juga mas, cuman sekedar bayangan itu ya sama juga gitu. Karena tergantung bagaimana Cara pandang itu tadi. cara pandang sama kan gitu. Kalau menurut versi saya, kalau saya tidak pernah membayangkan ada hantu berupa pocong, kemanapun saya di tempat gelap atau di tempat angker sekali itu saya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ada bayangan, nggak pernah ada memori yang kesimpan dalam ingatan saya. Terus ini mohon maaf ya mas, saya kan selalu sering lah melihat konten-konten di YouTube kayak gitu. Kok bisa selama itu loh orang itu lihat katanya pocong tak apa kan gitu. Itu menurut presisi jenengan itu ya dong Pak Mas. Yang kayak gitu. Sah saja. Sah saja ya. Oh, sekedar hiburan ya. Kan kontennya kan konten hiburan. Iya, Jadi iya. sah saja.
Cuman secara aslinya gitu Mas. Kalau secara aslinya apakah bisa bangsa jin atau makhluk-makhluk halus itu eh, ke alam? Kita kan udah beda alam lah ini Iya, kan. iya. Bisa atau bisa ke alam kasar seperti Nah, kalau manusia. samen bilang bangsa jin itu berpotensi mas. Tapi kalau hantu kan bisa saja pengaruh dari ingatan sampean atau samen ada orang bercerita terus masuk dalam memori sampean. Tapi kalau bangsa jin, bisa saja. Karena jin itu kan tidak mempunyai wadah, tidak mempunyai wadah kasar. Bisa saja jin ini bervisual dalam bentuk pocong, dalam bentuk kuntilanak, dalam bentuk vampir itu bisa saja. Kalau bangsa jin, cuman ini ya nggak mudah mas bangsa jin untuk memadat istilahnya atau istilahnya memvisual berwujud yang bisa dilihat manusia. Dari proses halus menuju kasar ini kan butuh proses yang panjang ini mesti. Istilahnya butuh tirakat. Oh, butuh tirakat juga ya. Iya, Sama-sama ya. Kalau kita ingin lihat jin ya butuh tirakat khusus untuk memperhalus wadah kita menjadi lebih halus. Ya, halus. Pastinya gitu kan. Tapi kan beda sama saya bilang hantu sama jin kan beda. Hantu bisa saja itu adalah bayangan sampean, bayangan ketakutan sampean, kecemasan sampean, kekhawatiran sampean, keputusasaan sampean, bisa berwujud bermacam-macam ya. Tapi kalau di situ tadi mas, kayak jin menyerupai itu yo, kancanya bisa berpotensi, bisa berpotensi. Sangat mungkin berpotensi. Karena jin tidak punya wadah khusus, dia bisa biar mudah dikenali orang, bisa berwujud bervisual sebagai pocong, sebagai kuntilanak atau yang macam-macam yang sudah lumrah. Iya. Terus itu mas, kayak ada lagi lah. Iya banyak juga cerita-cerita hal-hal asing kayak gitu. Kayak ada orang ketempelan jin itu gimana itu? Mas? Menurut pandangan jenengan juga. Banyak sudut pandang di situ. Banyak sudut pandang. Tergantung dari mana kita memandang permasalahan itu tadi. Jadi menurut sudut pandang sampean itu bagaimana? Hal-hal yang kayak gitu. Kecil sekali, bisa tapi kecil sekali. Istilahnya kalau bahasa yang mudah saya terima, apa itu kan ada tanaman yang namanya apa kemade kalau dari istilah bahasa Oh Jawa. iya. yang nempel di pohon mangga, yang nempel ya. ya mungkin seperti itu. Kan dia tidak punya inang, istilahnya tempat untuk tumbuh. Makanya dia menempel. Jadi bukan kemasukan ya, menempel aja ya. Hanya menempel nggak mungkin. dalam tubuh manusia kan ada jiwa, Mas. Atau dalam keyakinan agama namanya roh atau hidup. Kan nggak mungkin dimasuki. Kalau nempel itu ada kemungkinan. Dan cerita-cerita mistik kayak orang-orang kan katanya kemasukan jin, kemasukan walah itu kan bahasa gampangnya mungkin seperti itu. Tapi Bahasa aslinya gampangnya. ketempelan lah intinya bisa ya. Nah, bisa. Sangat di dunia kan serba mungkin ya, Mas. Iya. Jadi kita tidak bisa memvonis seseorang itu berbohong atau kan nggak bisa. Kecuali kita melihat Dari sudut pandang mana ya? dari sudut pandang mana kita memandang permasalahan itu. Bisa apakah di tempat-tempat akar itu kan banyak juga lah tempat-tempat yang katanya mengerikan katanya kayak gitu. Itu ya tempat-tempat singgahnya bangsa-bangsa kayak gitu juga. Maksudnya hantu atau jin? Ya hantu lah. Kalau hantu belum tentu, Mas. Kalau jin pasti. Pasti. Ya, kalau jin pasti. Karena kita selalu berdampingan. Di mana tempat tidak dihuni manusia, di situ dihuni bangsa jin, itu pasti. Tapi kalau hantu kan bisa saja itu hanya bayangan ilusi kita sendiri. Iya. Tapi kalau jin sangat berpotensi, jin berbentuk atau bervisual sebagai hantu-hantu yang sudah dikenali. Berarti kalau hantu itu dimanapun kita bisa menjumpai ya. Intinya kan gitu. Soalnya kan itu ilusi lah. Kebanyakan ilusi juga. Itu adalah kumpulan energi kita, energi ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita yang memadat istilahnya.
menjadi suatu bentuk yang pasti menakutkan. Itu bentuk kecemasan kita, kekhawatiran kita dalam kehidupan sehari yang istilahnya itu terakumulasi.